hari yang kudus, di mana setiap gereja merayakan kelahiran Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Melalui masa Advent ini, kita telah menyalakan lilin pengharapan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Dan kini, pada perayaan Natal hari ini, kita akan menyalakan lilin Kristus sebagai perlambangan kehadiran terang Allah yang melenyapkan kegelapan. Sebagaimana hal ini tertulis dalam Yesaya 9 ayat 2 yang berbunyi, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dan Yesus sendiri berkata, "Akulah terang dunia." Ketika lilin Kristus dinyalakan, marilah kita bersama-sama membuka hati, menyambut kedatangan Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji kebaikannya, memuji kebesarannya, dan memuji kemuliaannya. Terang Kristus telah datang ke dalam dunia. Haleluya, terangnya bersinar atas kita. Ibadah Natal hari ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus beserta dengan kita. Dan besertamu juga. Bersukacitalah, bersukacitalah, karena Kristus telah lahir bagi kita di dalam palungan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, sebab kelahiran Kristus Sang Anak Allah memberikan kabar baik akan kebesaran dan kemuliaannya di tengah dunia. Mari kita bersama-sama bersukacita karena kasih Allah besar, karena anugerahnya berlimpah bagi setiap kita yang percaya. Manusia, anugerah melimpah, anugerah melimpah bagi yang percaya. Kasih-Nya telah datang, damaikan dunia, damaikan dunia. Anugerah terindah bagi yang percaya. Sama-sama katakan, Gloria, Gloria, surga dan bumi
Dia Allah yang layak dimuliakan. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, And heaven and heaven and heaven and nature sing. kabarkanlah keagungannya ke seluruh dunia. Joy to the world, the Savior's reigns. Let men their souls in bloom. White fields and floods, roses and flames, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali.
Kelahiran Kristus memberikan harapan baru bagi kita umat percaya. Dia hadir bukan hanya untuk dekat dengan kita, melainkan Kristus hadir untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Berikanlah kami ya Tuhan belas kasihan-Mu pada kami. As little children, we will dream of Christmas morn, and all our gifts and toys we knew we'd find. But we never realized a baby born one blessed night gave us the greatest gift of our lives. As the years went by, we learned more about gifts and giving of ourselves and what that means. On a dark and cloudy day, a man hung dying in the rain because of love, or because of love. We are the reason that He gave His life. We are the reason Jesus suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give, to show us the reason to live. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan
Saya mengajak jemaat untuk menundukkan kepala. Mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan akan betapa baiknya Tuhan. Di tengah kelahirannya, di tengah dunia ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah. Di mana Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia ini. Kami sungguh bersukacita karena kebaikan Tuhan. Di mana Kristus Yesus boleh hadir di tengah kehidupan kami. Bukan hanya dekat dengan pergumulan kami ya Tuhan. Tetapi juga memberikan kepada kami sebuah jaminan keselamatan. Sebuah pengharapan akan masa yang kekal. Namun pada saat ini kami juga mau mempersembahkan segala hidup kami kepadamu ya Tuhan. Di tengah segala keberdosaan kami. Di tengah kegagalan kami untuk mengasihi sesama kami maupun mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ketika kami tidak lagi mengingat Engkau di tengah pergumulan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah cinta kasih-Mu yang menyentuh kami. Untuk kami boleh mengingat bahwa Tuhan sungguh amat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia Allah telah menyelamatkan kita dari dosa, dan kasih karunia Allah yang teramat besar bagi kita semua umatnya, sebagaimana firman Tuhan tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Sebagai orang yang telah diselamatkan, hiduplah sebagai anak-anak terang, sebagaimana Tuhan menunjukkan perintahnya kepada kita melalui sabdanya yang berbunyi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya Tuhan, pakailah aku menjadi saksi-Mu. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita menyambut kelahiran Kristus dengan hati yang penuh sukacita. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Allah yang layak dipuji dan Allah yang layak disembah. Hati kami siap untuk memuji-Mu ya Allah. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Mari kita menyanyikan dengan sukacita, dengan wajah yang gembira. Karena Dia lahir dalam hati setiap kita yang percaya. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem.
Jemaat dipersilakan berdiri. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinner reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Sama-sama bersuka cita, Dia lahir dalam kehidupan kita. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Ajar, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami berkumpul pada sore hari ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena untuk kesekian kali kami merayakan Natal, beritanya tidak hilang di tengah-tengah dunia ini. Untuk kesekian kali Tuhan kami membaca kisah Natal, melihat lukisan Natal. Di saat itulah kami tahu kasih Tuhan itu begitu besar kepada kami. Di saat kami menyanyikan lagu-lagu Natal, lagu-lagu yang tiap tahun kami nyanyikan, tidak pernah usang Tuhan. Karena di balik lukisan Natal, di balik berita Natal, di balik lagu-lagu Natal, ada kabar, berita, kabar sukacita, kabar keselamatan bagi kami umat manusia. Oleh karena itu Tuhan, tak bosan-bosan, tak henti-hentinya hari ini pun kami mau mendengar sabda tentang Natal Tuhan. Supaya kami ingat Natal bukan sekedar tentang perayaan, tetapi Natal tentang Yesus yang datang ke dalam dunia. Firman yang jadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Tuhan, tolonglah kami, orang-orang yang sudah diberi anugerah ini, mendengar sabdamu, mendengar kehendak-Mu, mendengar penghiburan-Mu, mendengar Injil yang memerdekakan kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kata shalom itu muncul di dalam kisah Natal pertama Bapak Ibu Saudara. Kata shalom itu menjadi berita dan jawaban kondisi dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Nah Bapak Ibu Saudara, izinkan saya dalam kesempatan kali ini saya mewakili tim hamba Tuhan mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu semua. Damai Kristus di hatimu, di tengah-tengah keluargamu. Kadang saya berpikir Bapak Ibu Saudara, ketika kita merayakan Natal, yang perlu kita selamati itu siapa sebenarnya? Kadang-kala kita menyelamati orang gitu ya. Apakah betul itu tentang dia? Saudara, kalau Yesus yang datang itu engkau terima dalam hatimu, saya akan mengucapkan selamat Natal buatmu. Karena artinya engkau sudah mendapatkan Kristus dalam hatimu. Natal sesungguhnya tentang Yesus Bapak Ibu Saudara, jangan lupa. Natal tentang Yesus. Seringkali kita lupa, Natal itu seringkali identik dengan apa Bapak Ibu Saudara? Hadiah, betul. Diskon, betul. Ya. Nah, hari ini tema kita di tengah-tengah dunia ini yang terus bergejolak Bapak Ibu Saudara tentang fear not. Jangan takut. Di tengah-tengah perkembangan dunia, Natal berbicara tentang jangan takut. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudara melihat dalam Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu, saya sudah mencantumkannya, mari kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, lalu Bapak Ibu sekalian, lalu kita bergantian sampai selesai. Lukas pasal 2. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jemaat. Next. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jemaat. Nah Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita ada dalam suatu malam Bapak Ibu Saudara yang terasa amat panjang dan kita ingin malam itu cepat berlalu Bapak Ibu Saudara. Next.
Nah Bapak Ibu Saudara, kita ingin malam itu cepat berlalu karena malam itu bukan sekedar gelap dan sunyi. Malam itu bukan sekedar sesuatu yang kita mengalami kesepian. Tapi mungkin engkau dan saya pernah mengalami suatu malam dan kita merasakan hati kita sedang beku. Hati kita sedang memendam kemarahan. Atau engkau pernah pada suatu malam Bapak Ibu Saudara, engkau tidak bisa tidur, engkau kemudian bangun, engkau duduk, lalu engkau memikirkan masa depan anak-anakmu. Bagaimana dengan masa depan anak-anakku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Atau bagaimana dengan mereka yang membenci aku? Kadangkala ada satu malam Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa tidur tenang. Kita mungkin sudah berdoa sepanjang waktu, tetapi rasanya gelisah itu terus ada di dalam hati. Seolah-olah doa kita itu ada di ruang kosong dan kita tidak yakin ada jawabannya. Saudara, kita pernah ada di malam seperti itu. Kadang-kala di malam-malam yang tidak kita duga itu Allah bekerja untuk menyentuh hati kita. Sebuah malam Bapak Ibu Saudara yang terjadi ribuan tahun yang lalu di tengah kegelapan padang. Ada mereka yang sedang bekerja mengembalakan ternak yang bukan milik mereka. Ketika orang lain tidur nyenyak, beberapa kelompok gembala ini tidak bisa tidur nyenyak. Dia sesekali terjaga melihat dombanya apakah masih ada di dalam kandang. Menghitung tiap-tiap domba itu Bapak Ibu Saudara. Karena sekali atau satu domba saja terhilang, nyawa menjadi ancaman. Pekerjaan bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Di tengah malam seperti itu Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, mereka kemudian mendengar sebuah kalimat yang tidak pernah mereka duga ketika sinar menyentuh mereka Bapak Ibu Saudara. Malam itu mereka mendengar dari seorang yang bercahaya berkata, jangan takut. Jangan takut. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata jangan takut ini Bapak Ibu Saudara adalah inti pesan dari peristiwa Natal pertama. Di dalam kalimat jangan takut ini Bapak Ibu Saudara ada pesan istimewa buat engkau dan saya. Saudara, ada 3 pesan yang bisa kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara. Pertama, jangan takut sebab Natal ialah tentang Allah yang hadir di tengah gelapnya hidup kita. Jangan takut karena Natal itu tentang Allah yang hadir dalam gelapnya hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang. Menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah malaikat itu. RCD bisa bantu saya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Karena Natal itu berbicara Allah yang hadir di tengah gelapnya hidup kita. Sebuah kalimat yang disampaikan kepada malaikat dan tercatat di situ bahwa mereka sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Next. Tiba-tiba malaikat itu berdiri dan ngomong, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Berita ini Bapak Ibu Saudara tidak ada dan tidak tersampaikan di istana raja. Bukan juga di dalam sinagoge atau di rumah gembala atau pendeta. Tetapi berita ini hadir di tengah padang yang gelap kepada para gembala yang pada saat itu menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Saudara, kalau Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu tidak akan pernah mendoakan anak Bapak Ibu menjadi gembala pada abad pertama. Karena menjadi gembala pada abad pertama itu adalah pekerjaan yang dihindari orang. Saudara, karena gembala pada abad pertama itu adalah pekerjaan yang madesu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu istilah madesu? Masa depan? Iya, anak-anak muda enggak tahu ya. Madesu, masa depan suram, masa depan yang gelap, gitu, sampai belibet Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, masa depan enggak ada. Karena secara politik Bapak Ibu Saudara dan hukum, mereka enggak punya hak suara ketika mereka itu diminta untuk bersaksi di pengadilan. Enggak dihargai suaranya. Belum lagi Bapak Ibu Saudara secara rohani, ketika mereka ada di bait suci,
mereka tidak diizinkan duduk di depan seperti ini. Mereka harus duduk di paling belakang. Jangankan duduk di depan, melayani pun tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Saudara, itu yang terjadi. Masa depan begitu suram. Di masyarakat terpinggirkan, di gereja ditolak atau di sinagoga ditolak. Saudara, itu yang terjadi. Tetapi untuk mereka berita Natal pertama itu diberikan Bapak Ibu Saudara. Untuk mereka Bapak Ibu Saudara, Natal itu dinyatakan. Saudara, saya ingat seorang teolog bernama Ray Statement Bapak Ibu Saudara. Dia berkata begini, God comes to simple person. Allah itu seringkali datang kepada orang-orang yang hatinya sederhana, hidupnya sederhana. Thank you. Ya. Di tempat yang sederhana, simple place di situ. Seringkali Allah itu datang kepada kita yang hatinya sederhana, Bapak Ibu. Tempatnya sederhana untuk menyatakan tujuannya yang terdalam. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin ada di kelompok orang-orang yang sederhana. Saudara, pada suatu malam seorang ibu yang sederhana, rumahnya juga sederhana. Dia terbangun, tidak bisa tidur. Lalu kemudian dia berdoa di ruang tamu sambil meninggalkan 2 anaknya yang tertidur, Bapak Ibu Saudara. Hari itu hari yang paling melelahkan hatinya. Sebab dia pulang mendapati sebuah berita bahwa dia dipecat dari pekerjaannya. Sementara 2 anaknya lagi bertumbuh dan sekolah. Saudara, menjadi orang tua tunggal 2 anak itu tidak gampang. Saudara, mama saya orang tua tunggal. Anaknya 2, saya sama koko saya. Saya tahu perjuangannya itu luar biasa. Saya tahu kaki jadi kepala jadi kaki itu terjadi. Saya tahu di tengah bapak ibu ini juga ada ibu-ibu yang orang tua tunggal. Susah payah membesarkan anak-anaknya. Sama seperti ibu yang sederhana ini. Ketika dia tahu dia dipecat, pundaknya begitu berat. Dia yang sebelumnya tidak memikul beban keluarga. Sebelumnya ada pria yang memikul beban keluarga tetapi pergi meninggalkan dia. Sambil berdoa dengan lirih Bapak Ibu Saudara, dia berkata begini, Tuhan, aku tuh tidak takut miskin Tuhan. Tetapi yang kutakutkan adalah anak-anakku Tuhan. Ya apa masa depannya? Siapa yang akan menolong mereka, merawat mereka? Saudara, sebuah doa yang lahir dari cinta seorang ibu. Doa yang mungkin Bapak Ibu pernah sampaikan kepada Tuhan. Satu malam dia berdoa lagi, malam berikutnya dia berdoa lagi. Entah untuk kesekian kali doanya sama. Tuhan, aku tidak takut miskin, tapi anak-anakku bagaimana? Seolah-olah masa depannya suram di sana. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk kesekian kali dia berdoa, doa yang sama. Tetapi ini berbeda Bapak Ibu Saudara. Ketika dia mengheningkan hatinya untuk sepersekian detik, seolah-olah ada suara di tengah kepalanya itu berkata, jangan takut, aku bersamamu. Jangan takut, aku bersamamu. Saudara, dia kemudian selesai berdoa. Masalahnya masih tetap ada. Tanggungan sekolah anaknya belum terbayarkan. Pekerjaan belum didapat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Situasi tidak berubah. Tetapi hatinya berubah. Ada damai, ada ketenangan, ada kekuatan untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu itu. Karena dia yakin Tuhan beserta dia. Saudara, tidak selamanya orang percaya itu akan hidup di dalam kegelapan dan ketakutan Bapak Ibu Saudara. Sebab kata jangan takut itu berbicara tentang berhentilah hidup dalam ketakutan itu. Ketika malaikat berkata jangan takut, dia sedang berkata begini, engkau punya ketakutan, berhentilah hidup dalam ketakutanmu meskipun engkau takut. Saudara, tidak ada di antara kita yang tidak punya ketakutan, bukan? Saya punya ketakutannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Ada satu masa itu saya berdoa kepada Tuhan,
ada ketakutan saya yang hampir mirip seperti ibu ini. Tuhan, ketika masa pandemi Bapak Ibu Saudara, ketika ada banyak pendeta itu mengundurkan diri dari jabatannya dan pelayanannya. Ketika banyak gereja tutup pada masa pandemi, tengah malam tuh saya bangun dan berdoa sama Tuhan. Tuhan, lek enggak jadi pendeta aku jadi apa ya Tuhan? Bapak Ibu, kalau saya enggak jadi pendeta, Bapak Ibu akan berpikir saya jadi apa? Bingung bukan? Bapak Ibu Saudara, saya juga bingung. Kalau enggak jadi pendeta saya jadi apa? Saya isanya khotbah. Paling-paling jadi guru sekolah. Benar Bapak Ibu Saudara? Keahlian mana enggak boleh kita itu, hamba Tuhan GKT itu dagang enggak boleh. Kerja sampingan enggak boleh. Benar enggak boleh? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, karena main musik enggak bisa saya. Maaf ini ya, seandainya Los Herman selesai jadi hamba Tuhan, dia bisa buka les-lesan. Saya enggak bisa buka les-lesan siapa yang mau belajar khotbah. Enggak ada Bapak Ibu Saudara. Saya pernah berpikir hal yang sama. Bapak Ibu Saudara mengalami ketakutan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, berhentilah engkau hidup dan menghidupi ketakutanmu. Berhenti di sana. Sebab Tuhan pernah berkata di dalam sebuah keramaian pada acara puncak hari Pondok Daun Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkata di tempat yang lebih tinggi, dia ngomong kepada banyak orang. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan memiliki terang hidup. Seolah-olah Tuhan mau ngomong begini Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya kepadaku, siapa yang menerima aku sebagai juru selamat, ia sesekali tidak akan dikuasai kegelapan meskipun dia mengalami kegelapan. Karena di dalam hatinya ada terang hidup. Saudara, Tuhan itu bukan sekedar menghilangkan gelap Bapak Ibu Saudara. Menghilangkan masalah, bukan sekedar itu. Tetapi Tuhan hadir di tengah kegelapan kita. Dia Immanuel di tengah masalah kita. Jadi kalau kita merasa hidup kita itu gelap, kita merasa hidup kita penuh ketakutan, jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita. Karena di dalam kegelapan Tuhan ada menyinari kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya kecemasan-kecemasan. Bapak Ibu Saudara, hari ini biaya rumah itu mahal. Saya tidak tahu di Surabaya Bapak Ibu Saudara. Kos berapa? Kontrakan berapa? Beli rumah ya kalau ada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, harganya mungkin sudah 600 sampai beberapa M. Saya membayangkan anak-anak muda yang kemudian menikah lalu berpikir tinggal di mana setelah menikah. Karena harga rumah mahal. Gak mungkin kan tinggal sama mertua. Bapak Ibu ingin gak tinggal sama anak dan menantu terus? Tentu ingin mereka bisa mandiri di sana. Di tengah-tengah harga properti yang makin meroket tetapi gaji tidak meroket Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada demo bukan? Minta kenaikan upah minimum provinsi. Saudara, karena mereka merasa apa? Upah minimum provinsi itu belum mendekati daripada taraf hidup layaknya. Belum mendekati. Apakah anak-anak muda kita pada hari ini tidak mengalami kecemasan? Mengalami. Mungkin mereka yang menunda menikah karena berpikiran akan tinggal di mana. Mungkin loh ya. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah itu semua Bapak Ibu Saudara, Natal tetap hadir dan berkata jangan takut. Jangan takut. Jadi kontraktor enggak apa-apa. Kontrak sana, kontrak sini. Jadi enggak apa-apa toh. Karena dengan demikian engkau bisa menabung dan engkau bisa punya uang. Kadang kita merasa tidak cukup berarti, tidak cukup diterima dalam komunitas kita. Kita merasa tersisih, aku bisa apa? Kadang kita itu merasa dalam konteks tertentu kita itu punya ekonomi di bawah. Kita minder Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berkumpul bersama orang-orang yang komunitas mungkin ekonomi di atas. Tetapi Natal menyatakan bahwa dia yang kaya turun ke dalam dunia kumpul dengan orang-orang sederhana. Maka engkau pun ada Tuhan
dan engkau bersama dengan Tuhan. Di dalam kecemasanmu itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin Natal di akhir tahun kita mengalami pembukuan yang rumit. Itu membuat kita kemudian eker-ekeran sama suami istri kita. Lalu kemudian kita tidur tidak lagi bertatap muka, berpunggungan. Kita berpikir Natal kok kayak gini. Saudara, Natal berkata, aku hadir, jangan takut. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Max Lucado ngomong begini Bapak Ibu Saudara. Dia seorang teolog penulis buku yang luar biasa. Because he came. Karena Kristus telah datang. Bukan akan datang. Bukan sedang datang. Karena Kristus telah datang. We are not alone. Kita tidak sendiri lagi. Not ever. Selamanya Bapak Ibu Saudara. Selamanya kita tidak sendiri. Karena Tuhan beserta kita. Dia tidak terlihat tetapi rohnya di hatimu, di hatiku. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah berita Natal Bapak Saudara. Kalau orang dunia, orang percaya semenjak kejadian di Bethlehem itu bisa berkata, aku tidak sendiri lagi. Ada Yesus. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara silahkan ngomong sama kiri kanannya, kamu tidak sendiri, ada Yesus. Silahkan. Kalau mau ditambahi begini, kamu tidak sendiri, ada Yesus dan aku. Ya toh, tambahi. Kamu tidak sendiri, ada Yesus dan kita. Ada Yesus dan GKT Hosana. Jadi kalau Bapak Ibu lagi sedih, datang mau ke gereja. Sedihnya hilang, utangnya masih. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan takut Bapak Ibu Saudara. Natal berarti Allah beserta dengan kita. Jangan takut yang kedua Bapak Ibu Saudara, itu berbicara tentang apa? Tentang kabar baik dari Allah itu. Itu lebih kuat dari kabar buruk dunia Bapak Ibu Saudara. Kata malaikat, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Saudara, kata kesukaan pada zaman itu dinanti-nanti. Sebab orang Israel, orang Yahudi pada saat itu tidak lagi bersuka cita. Mereka lagi dalam penindasan Romawi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu ada dalam penjajahan Romawi, kejamnya melebihi Jepang Bapak Ibu Saudara. Ada yang di sini pernah atau mengalami masa sulitnya penjajahan Jepang? Ada? Oh, cuma saya tok berarti ya. Bapak Ibu Saudara, kalau Jepang itu kan 3,5 tahun menjajah Indonesia itu keras, kejam sekali. Pemerintah Romawi lebih kejam. Ada banyak mereka yang menentang pemerintah Romawi, digantung di pinggir jalan, disalib. Sebagai peringatan, jangan sekali-kali menentang Romawi. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Pada zaman Tuhan Yesus lahir itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi itu orang-orang yang siap mati kalau mereka menentang Romawi. Pajaknya berat, PPN-nya tinggi, apalagi PPh-nya Bapak Ibu Saudara. Belum lagi kekerasan, penjarahan, perampokan, keamanan tidak terjamin, belum lagi politik, uang di mana-mana, koruptor di mana-mana. Wah, Pak Handoko kalau cerita tentang ini kok kayak Indonesia ya. Bapak Ibu Saudara, ini kondisi dunia. Ada banyak berita buruk di sana sini. Tetapi malaikat berkata, jangan takut sebab aku memberitakan kabar baik bagimu, sebuah kesukaan besar Bapak Ibu Saudara. Sebuah kesukaan besar. Nah Bapak Ibu, gambar-gambar ini mengingatkan kita apa yang terjadi. Sebuah kabar yang buruk. Kita terus mendoakan akan kedamaian dunia. Tetapi tidak damai-damai, perang terus di sana. Kita seringkali menonton medsos, hati kita dagduk, ternyata itu banyak hoaxnya. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu beberapa kelompok orang menyatakan begini. Tanggal 25 Desember, mari kita jadikan hari apa? Hari mualaf sedunia.
Kita orang Kristen panas kan hatinya. Pak Handoko panas enggak? Panas. Kita seringkali mendengar berita-berita tentang politik, ijazah Jokowi enggak habis-habis Bapak Ibu Saudara. Sing bener yang mana harus embolah. Seringkali kita kan hati kita diadu, yang pro Jokowi diadu sama yang kontra. Bapak Ibu, jangan hatimu kacau gara-gara berita buruk ini. Kita mendengar Semeru meletus. Kita mendengar ada lahar yang menghancurkan banyak rumah. Kita sempat mendengar ada orang yang menculik anak tetangganya. Sehingga mungkin Bapak Ibu yang punya anak kecil mulai was-was beberapa bulan yang lalu. Dijual Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin juga mendengar demo. Agustus yang lalu demo. Yang membuat kita ketar-ketir karena dekat dengan GKT Hosana. Kemarin juga demo. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini kondisi berita dunia kayak begini Bapak Ibu Saudara. Bahkan Bapak Ibu Saudara tidak lepas dari ingatan kita beberapa minggu yang lalu. Orang bertanya-tanya kenapa Desember banjir bandang terjadi kembali. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Terjadi Bapak Ibu Saudara. Beberapa orang Kristen berkata, untung aku tidak tinggal di sana. Tetapi ada yang berkata bahwa, oh itu hukuman Tuhan. Tetapi ada yang berkata bahwa, wah tindak kejahatan luar biasa. Gelondongan-gelondongan kayu ada di mana-mana. Kalau hutan aja dijarah, apalagi manusia. Saudara, ini berita buruk yang kita sering dengar. Di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara tadi, saya tuh lihat IG Bapak Ibu Saudara. Muncul berita yang mengagetkan Bapak Ibu Saudara. Dari kemarin, mungkin kemarin lusa, sampai hari ini Bapak Saudara. Ada banyak orang, ribuan orang, itu ngantri di Ghana Bapak Saudara. Karena ada seorang yang bernama Ebo Noah. Ebo Noah itu mengaku nabi. Yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember itu kiamatnya dunia, banjir zaman Nuh akan terjadi kembali. Sehingga pada awal tahun lalu, tahun ini Bapak Saudara, dia membangun sebuah bahtera. Beberapa bulan sebelum Desember banyak orang itu beli kamar di bahtera itu. Hari ini saya dengar kabar Bapak Saudara, ribuan orang ngantri Bapak Saudara untuk bisa masuk di dalam bahtera. Bapak Saudara, dunia ini memberitakan berita-berita yang membuat kita dak-dik-duk, dak-dik-duk, dak-dik-duk. Apakah hati kita terus tersedot sama berita dunia itu Bapak Ibu Saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan berkata melalui malaikat itu dalam firman-Nya, aku memberitakan kabar baik bagi engkau. Saudara, memberitakan kabar baik itu Evangelius Somai Himin, yang artinya memberitakan kabar baik untukmu secara pribadi. Kita tentu ingat kata Evangelion itu berbicara tentang Injil. Karena betul Bapak Ibu Saudara, kata Injil itu sama dengan kabar baik. Kata yang sering dipakai ketika tentara Romawi itu mengumumkan di depan banyak orang, di perempatan jalan, tentara itu akan membaca bahwa kita telah meraih kemenangan atas tentara ini. Ketika mereka juga mengumumkan telah lahir anak bangsawan. Ketika mereka mengumumkan demikianlah kebijakan. Itu memakai kata Evangelion tentang kabar baik. Dan kata itu dipakai oleh malaikat untuk menjadi berita kabar baik buat kita. Seolah-olah malaikat itu seperti utusan tentara surga yang mengumumkan hari ini ada kabar baik bagimu, ada kemenangan bagimu, ada juru selamat bagimu. Saudara, itulah pengumuman yang terjadi Bapak Ibu Saudara pada zaman itu. Apa yang menjadi berita yang disampaikan adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Saudara, berita Natal bukan berbicara hari ini telah lahir bagimu pengacara untuk mengatasi masalahmu, untuk mengatasi tuntutan hukummu.
Natal tidak berbicara hari ini telah lahir bagimu seorang dokter terbaik untuk menyembuhkanmu dari segala sakit penyakitmu. Dari segala stroke yang kau alami. Hari ini tidak lahir bagimu. Mungkin kita berharap ada orang kaya lahir untuk memenuhi kebutuhan kita. Tetapi berita kemenangan itu adalah hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Yang lebih tinggi dari seorang pengacara. Yang lebih tinggi daripada macam-macam dokter sekalipun. Seorang juru selamat yang akan menyelamatkan hidupmu dan hidupku di dunia dan di surga, Bapak Ibu Saudara. Seorang juru selamat yang melampaui segala kekuatan yang ada. Seorang juru selamat yang akan membebaskan kita dari kematian kekal. Bukankah ini berita terbesar? Bukankah kekuatannya lebih kuat daripada berita dunia, Bapak Ibu Saudara? Saudara, seorang jurnalis pernah menuliskan dalam sebuah tulisannya begini. Dia adalah jurnalis senior, dia sering memuat berita, dan dia berkata di dunia ini, tahu enggak, berita buruk itu berlari lebih cepat daripada berita baik. Berita buruk itu lebih laris daripada berita baik. Jarang kita menemukan berita, ditemukan penemuan, ada dokter yang bisa menyembuhkan ini. Tidak heboh Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Bapak Ibu hari ini kemudian mendengar gitu ya, tuh ada Ridwan Kamil diperiksa KPK, diduga dia sedang melakukan dengan 3 perempuan. Lebih heboh bukan? Benar Bapak Ibu Saudara. Lebih heboh daripada berita-berita baik. Saudara, berita Natal itu berkejar-kejaran dengan berita dunia hari ini. Dan orang itu seringkali suka melihat keburukan itu terjadi dan itu booming Bapak Ibu Saudara. Seringkali pernikahan itu tidak semeriah berita perceraian Bapak Ibu Saudara. Tetapi Natal mengingatkan kita, kabar baik dari Allah itu lebih kuat daripada kabar buruk dunia Bapak Ibu Saudara. Saudara, seorang teolog bernama John Stott ngomong kekristenan itu adalah tentang kabar baik di tengah dunia yang penuh dengan kabar buruk. Jadi kekristenan itu hadir untuk mewarnai dunia menjadi baik di tengah keburukan yang ada Bapak Ibu Saudara. Saudara, seringkali bad news dari dunia adalah begini. Berbicara tentang kecemasan-kecemasan. Berbicara tentang sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang membuat kita sendirian, bullying. Tetapi Injil, good news itu berbicara tentang apa? Pengharapan. Injil itu berbicara tentang keberanian. Injil itu berbicara apa? Allah hadir buatmu. Sebuah kabar baik yang lebih berkuasa daripada kabar dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ada banyak kabar meresahkan kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, tahun 2026 kita tidak pernah tahu ekonomi seperti apa. Tapi sama seperti Tuhan menyediakan juru selamat buat hatimu dan hatiku. Apalagi dia bisa menyediakan segala kebutuhanmu, ekonomi. Itu kecil di mata Tuhan. Kalau yang paling berharga di surga diberikan, apalah arti hal-hal yang menjadi kebutuhan fisik kita tahun 2026. Sehingga Natal itu berbicara tentang ada kabar baik yang akan menolong kita bisa melewati kabar buruk di dunia. Kita tidak pernah tahu konflik yang ada. Peperangan itu masih terus bertambah. Kamboja, Thailand itu berperang. 2 negara yang dekat dengan kita. Saudara, belum lagi konflik horizontal Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau berkata, berita dari Allah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Saudara, kau tidak pernah tahu, Bapak Ibu, kita sudah jaga kesehatan. Saya kenal seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia jaga kesehatan luar biasa. Saya salut sama dia. Saya pernah makan gitu ya dalam sebuah acara, saya ngambil lalapan gobis Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian itu hamba Tuhan ini berkata,
jangan makan kubis, gak baik buat lambung. Lalu kemudian Bapak Saudara saya dengar dia diet. Dia diet. Minumnya minum sehat, gak mau minum es teh manis, gak mau. Ya. Berarti dia pakai es teh tawar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mendengar kabar berapa tahun lalu ya, dia mengalami gagal ginjal. Drop. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal buruk apa. Tapi yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita tahu Yesus lahir di hatiku dan hatimu. Hari ini hadiah terindah diberikan kepadamu dan kepadaku. Apakah yang lebih indah daripada Yesus? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Adakah yang lebih kuat daripada Yesus? Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau engkau punya Yesus, itu adalah kabar baik yang lebih baik dari segala hal yang ada dalam dunia. Engkau mau cari damai, kau dapat dari mana Bapak Ibu? Dari Yesus. Kau cari ketenangan, kau dapat dari mana? Dari Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat. Hanya Yesus, apa Bapak Ibu? Jawaban hidupku. Saudara, di tengah hal buruk yang terjadi, Yesus jawabannya. Dan itu berita Natal. Kesukaan terbesar, kabar baik yang paling baik, yaitu Yesus Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, jangan takut. Sebab Natal itu tentang apa? Damai yang memulihkan hidup kita yang kacau Bapak Saudara. Saudara, hidup para gembala itu kacau. Gak ada yang mau jadi istri para gembala. Mungkin para jombloan banyak di sana. Nah saudara, tetapi berita malaikat berkata apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Bagi manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala itu kemudian berpikir, berarti kami yang tidak diperkenan manusia, diperkenan Tuhan, sehingga kami didatangi malaikat. Kami yang terpinggirkan, ternyata kami diberikan berita yang pertama tentang keselamatan. Betapa bersyukurnya para gembala itu sehingga ketika dia menjumpai Yesus, mereka pulang dari kandang di mana mereka menjumpai Tuhan Yesus. Mereka bersuka cita dan dikatakan dalam catatan sambil memuji Allah, Bapak Ibu Saudara. Kan ada damai di hati Bapak Ibu Saudara. Saudara, damai itu Bapak Ibu Saudara itu seperti ini. Kalau engkau sembuh dari sakit, hatimu damai, itu shalom. Saudara, hari ini saya bersuka cita untuk Sukjiang bisa. Ini baru pulang dari rumah sakit Bapak Ibu. Hari ini datang. Sukacita. Sembuh dari sakit itu shalom Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau patah hati, lalu kemudian engkau bersemangat, enggak apa-apa gitu ya. Diputus satu, tumbuh. Enggak loh, jangan 1000. Tumbuh satu lagi. Jangan loh ya. Ketika engkau move on, hai anak muda gitu ya. Ketika engkau move on dari patah hatimu, itu shalom namanya. Shalom. Benar Bapak Ibu Saudara. Shalom itu berbicara tentang pulihnya hati yang patah. Ketika engkau ditolak tetapi engkau tetap bersuka cita, itu shalom Bapak Ibu Saudara. Jadi shalom itu bukan berbicara tentang menenangkan hati saja. Tetapi shalom itu mengubah hati. Mengubah hati yang bagaimana? Enggak apa-apa. Aku diputus. Aku bisa cari yang lain kok. Aku bisa sembuh. Puji Tuhan. Dan itu mengubah hati. Bersemangat kembali Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, damai yang dari dunia bukan damai daripada Tuhan. Damai dari Tuhan itu mengubah hati dan menetap di hatimu. Tidak bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Saudara,
Ada seorang wanita yang bertahun-tahun itu mengalami trauma yang luar biasa. Dia sulit untuk bisa memaafkan papanya. Entah apa yang dibuat oleh papanya sehingga dia benci sekali sama papanya. Sehingga dia memutuskan, aku tidak mau nikah. Aku takut punya pasangan seperti papaku. Puluhan tahun dia dihantui dengan trauma itu. Tiap kali Bapak Saudara dia melihat seseorang yang mirip papanya, dia bisa benci Bapak Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dibenci oleh orang yang tidak engkau kenal, bisa jadi dia mirip orang yang paling benci. Bisa. Nah saudara, perempuan ini kemudian dalam suatu malam Bapak Ibu Saudara, dia berdoa. Dia berkata begini dalam hati, Tuhan, damai-Mu itu seperti selimut yang lembut. Kiranya menutupi jiwaku. Masalahku, traumaku mungkin tidak hilang. Tapi aku mau bergerak maju. Supaya aku tidak runtuh lagi hatiku. Saudara, habis dia berdoa Bapak Saudara, hatinya tenang dan damai, shalomnya kembali. Saudara, traumanya tidak bisa kembali lagi ke masa lalu dia. Tetapi dia mulai merubah hatinya untuk melihat masa depan. Merubah hatinya untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya Natal menolong kita Bapak Saudara. Ada hal yang tidak bisa kita ubah. Ada hal yang sudah berlalu dan itu menyakitkan. Tetapi Tuhan mau engkau dan saya ingat, damai Natal, damai Allah sanggup mengubah masa lalumu yang kacau untuk masa depan yang lebih baik. Saudara, Dallas Willard, seorang teolog itu menuliskan dalam bukunya Spirit of Discipleship berkata begini, Shalom is the rest of fear. Damai itu berbicara tentang kehendak kita yang kita istirahatkan di situ. Kondisi ini Bapak Saudara terjadi ketika kita berpikir, Tuhan, aku percaya kepadamu. Ketika kita ngomong, Tuhan, aku percaya kepadamu. Kita sedang meletakkan keinginan kita, mengistirahatkan akan kemauan kita di dalam kehendak Tuhan. Wes Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Kalau kita bisa ngomong kayak gitu Bapak Saudara, shalom ada di sini. Gak khawatir. Gak khawatir meskipun ada orang mau mengacaukan kita, Allah akan melindungi kita. Gak khawatir meskipun dunia sedang kacau, kita akan dibawa Tuhan melewati segala sesuatunya. Gak khawatir. Saudara, Natal mendatangkan shalom bagi kita Bapak Saudara. Saudara, apakah engkau hari ini, tahun ini merasakan di tengah-tengah hatimu, damaimu mulai hilang? Ada banyak hal kecemasan, kekhawatiran yang membuat engkau tidak tenang. Dan itu dirasakan oleh orang di sampingmu, di sekitarmu, kok gampang ngamuan sih? Saudara, kalau saudara punya teman gampang ngamuan, bisa jadi damainya itu mulai hilang. Ada ndak di sini? Ada dicubit sedikit, jangan ngamuan yo, damaimu hilang. Saudara, atau dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Damainya hilang. Kalau damai hilang, hidup kita kacau, wis yakin dah. Kalau hati tidak damai, buat apapun susah. Ibu-ibu kalau hatinya tidak damai, ya ketika masak, rasanya pasti berbeda. Kalau tidak keasinan, kepedesan. Lagi tengkar sama suami, ya ketika ibu masak, bencet no. Enak enggak masaknya? Enggak enak ya. Bencek no, diambil garam. Bencek no. Aku ini enggak dimengerti, aku nyuci, jaga anak. Si kurang apa aku? Bawa merica. Saudara, apapun ketika hatimu enggak damai, apa yang kau perbuat kacau.
Bapak Ibu yang kerja juga sama, hatimu tidak damai, kerjaanmu kah? Hamba Tuhan juga sama Bapak Ibu. Kalau hatinya tidak damai, mangkel terus, pelayanannya kacau. Gereja kalau tidak damai, gereja juga akan kacau. Tetapi hari ini Natal mau berbicara kepada kita. Ayo kita pulihkan hatiku, hatimu. Keluargamu, keluargaku, gerejaku, gerejamu, gereja kita dengan damai Natal. Saudara, berita Natal berkata, jangan takut. Jika hidupmu terasa gelap, Yesus terang dunia. Jika hidupmu penuh ketakutan, Yesuslah jawaban. Jika hidupmu sedang kacau, mintalah damai Natal besertamu. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Hari ini kami tahu Tuhan, sebuah berita yang punya pesan luar biasa kepada kami. Hidup ini penuh ketakutan, tapi Tuhan datang untuk berkata kepada kami, jangan takut. Sebab aku Immanuel, aku hadir, aku bersamamu, engkau tidak sendirian di tengah kegelapan, di tengah persoalan. Hari ini Tuhan, firman-Mu juga meneguhkan kami. Jangan takut. Sebab kabar tentang Yesus lebih kuat daripada kabar dunia yang semakin terpuruk ini. Kabar tentang juru selamat lebih utama dari kabar buruk yang lain. Dan damai dari Kristus di hari Natal, Tuhan limpahkan kepada kami, supaya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tiap hati yang sudah menerima Yesus. Berkati tiap keluarga yang sudah percaya Yesus. Berkati gereja ini yang meninggikan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Kristus yang datang ke dalam dunia. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Mohon setiap perwakilan komisi untuk menyalakan lilin, mulai dari komisi sekolah minggu sampai komisi usiawan. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and
Silakan bangkit berdiri sembari lilin dibagikan. Setiap para perwakilan komisi boleh maju ke depan. Setiap para perwakilan komisi boleh berbaris di depan menghadap jemaat. Kita akan menyanyikan bait yang ketiga, jemaat saja yang menyanyikannya. Mari kita berefleksi dan kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, lilin yang menyala di depan kami, menghangatkan hati kami, mendamaikan hati kami, mengingatkan kami betapa dulu kami adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah kegelapan. Kami orang-orang yang penuh ketakutan karena dosa-dosa kami. Kami orang-orang yang tidak punya pengharapan karena kami belum punya Kristus di hati kami. Tetapi Natal menjadi hadiah buat kami yang percaya. Yesus lahir bagi kami, ada di hati kami, terang hidupnya juga tersedia bagi kami. Maka hari ini kami berkata, kami bersyukur Tuhan untuk hadiah terindah sepanjang hidup kami, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, penebus kami. Tuhan, ajarlah kami Tuhan tinggal di dalam terang-Mu, menjadi pembawa terang buat diri kami, di tengah keluarga kami, di tengah gereja dan masyarakat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, jikalau kami ada hal-hal yang masih tertahan di tengah kegelapan dosa, tertahan di dalam trauma kegelapan masa lalu, bahkan juga Tuhan dosa-dosa yang menjerat kami, hari ini Tuhan bebaskan kami supaya terang-Mu bersinar kembali seterang-terangnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami percaya Kau Juru Selamat kami, terang bagi dunia di tengah kegelapan. Ini permohonan syukur dan tekad kami Tuhan, demi Kristus Tuhan yang lahir pada hari Natal, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, lilin boleh dimatikan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, sebagaimana para Majus memberikan yang terbaik bagi kelahiran Kristus, Sang Bayi Mungil di kota Bethlehem. Bukalah hati kami ya Tuhan, dan terimalah persembahan kami. Mari kita sama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan sambil menyanyikan Natal di Hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Seperti palungan, layakkanlah hatiku
sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Dipersilakan kepada penginjil Lydia Oktaviani untuk doa persembahan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Jikalau pada sore hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan, kami boleh menerima berkat yang terbesar di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa Engkau, Yesus Kristus, lahir ke dalam dunia ini, memberikan kami keselamatan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur. Dan pada sore hari ini, kami juga telah memberikan persembahan. Berkat yang Tuhan beri kepada kami, kini kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan kami dapat dipakai untuk pelayanan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu pengumuman yang perlu kita ingat, bahwa kita akan ada ibadah buka tahun atau ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari dengan tema tahun baru, fokus baru yang akan disampaikan oleh Pendeta Handoko. Mari setiap jemaat boleh hadir untuk membuka lembaran baru bersama dengan Tuhan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan, Hormat Dan pujian hanya bagi Tuhan. Doksologi dan doa berkat oleh Pendeta Handoko.
tundukkan kepala kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini berita malaikat juga datang meneguhkan hatimu dan hatiku. Jangan takut, sebab juru selamat Yesus Kristus ada di hatimu, besertamu, tidak pernah meninggalkanmu, lebih besar dari apapun yang terjadi di tengah dunia ini. Dan kiranya damainya selalu ada di hatimu dan hatiku. Maka terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia yang besar dari Allah Bapa melimpah di hatimu. Kiranya Yesus Kristus keselamatannya terus tertancap kuat di dalam hatimu. Dan kiranya Allah Roh Kudus sumber damai dan hikmat mengalir tiada hentinya. Berkat dari Allah Tritunggal menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. And there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hey! 'Cause there's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Hey! Be glad in it. Be glad in it. Woo! 'Cause leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Leave behind what happened yesterday. There's a new thing happening. 'Cause today there's a new thing happening. GKT Hosana mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year.
Ibadah kita telah selesai dan Bapak Ibu Jemaat dapat dipersilakan untuk keluar dari pintu samping dan dapat menikmati ramah tamah yang telah disediakan di Geraha Hosana. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, dan Tuhan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad.